Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam Syiar Ramadan tahun 1447 Hijriah di channel YouTube Agrianita IPB University. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima tugas kerasulan untuk membimbing umat manusia dari kegelapan penyembahan berhala menuju cahaya tauhid. Bagaimana kehidupan sehari-hari Muhammad SAW dalam rumah tangganya yang dijalani bersama wanita cantik dan mulia, Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha? Mari kita simak kisahnya di episode berikut yang berjudul Rumah Tangga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang selalu menghadirkan suasana hangat dan hidup di dalam rumahnya. Beliau senantiasa menebarkan keramahan, gemar berkelakar dengan penuh kesantunan, bukan hanya kepada istri dan putri-putrinya, tetapi juga kepada para pembantu yang tinggal bersama beliau. Sejak muda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai wewangian. Kehadiran beliau kerap membawa aroma harum yang menenteramkan orang-orang di sekitarnya. Dalam berpakaian, beliau tidak menyukai warna merah mencolok. Beliau lebih sering mengenakan pakaian berwarna putih atau bermotif lurik. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga biasa mengenakan surban di kepalanya, dengan salah satu ujungnya terjuntai di antara kedua pundaknya. Beliau tidak pernah memakai pakaian yang seluruhnya terbuat dari sutra. Di tengah kehidupan rumah tangganya bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha, hadir seorang budak, anak laki-laki yang kemudian sangat dicintai oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang itu begitu besar hingga kelak beliau mengangkatnya sebagai anak. Dialah Zaid bin Harithah. Kisahnya, pada suatu hari Hakim bin Hisham, keponakan Khadijah radhiyallahu anha, datang membawa seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Harithah. Zaid dibawa ke rumah Khadijah dalam keadaan yang memprihatinkan. Lehernya pernah dibelenggu sehingga ia harus berjalan tertunduk dan merangkak seperti hewan tunggangan. Khadijah radhiyallahu anha kemudian membelinya dan memperlakukan Zaid dengan penuh kebaikan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Zaid. Terlebih setelah mendengar kisah hidupnya, Zaid bercerita bahwa dirinya diculik ketika masih kecil dan dijadikan budak. 15 tahun sebelumnya, Zaid kecil sedang berjalan bersama ibunya ketika sekelompok perampok gurun menyerang mereka. Zaid diculik dan dibawa pergi. Sejak saat itu ia hidup berpindah-pindah sebagai budak yang diperjualbelikan. Takdir akhirnya mempertemukannya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kemudian paling ia cintai. Melihat besarnya kasih sayang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid, Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh kebijaksanaan menyerahkan Zaid kepada suaminya. Khadijah radhiyallahu anha memahami bahwa kehadiran Zaid akan menjadi penghibur bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya putra-putra beliau Al-Qasim dan Abdullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera memerdekakan Zaid. Namun secara tak terduga beberapa waktu kemudian datanglah Harithah, ayah kandung Zaid. Selama bertahun-tahun ia mencari putranya yang menghilang. Rasa rindu dan kesedihannya begitu mendalam. Bahkan ia mengungkapkannya dalam syair-syair duka. Dan Zaid pun tetap mencintai dan mengingat ayahnya.
Muhammad SAW pun berkata kepada Harithah, "Silahkan engkau membawa Zaid pulang. Namun apabila Zaid memilih tetap bersamaku, aku tidak akan menolaknya." Dan ketika pilihan itu diserahkan kepadanya, Zaid justru memilih tetap tinggal bersama Muhammad SAW. Pilihan itu membuat Muhammad sangat bahagia. Beliau kemudian mengangkat Zaid sebagai anak, dan sejak saat itu Zaid sering dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Pada masa berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentuan bahwa anak angkat tidak disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal nasab dan warisan. Anak tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya, dan harta warisan hanya diberikan menjadi hak anak kandung. Ketetapan ini menunjukkan maha adilnya Allah yang maha bijaksana. Sekarang kita akan melanjutkan kisah tentang bagaimana ceritanya tentang Gua Hira. Di tengah kehidupan sosial kota Mekkah yang syarat dengan penyembahan berhala, Muhammad SAW kerap merenung. Berhala-berhala seperti Hubal, Lata, dan Uzza tidak mampu menciptakan bahkan hanya seekor lalat pun. Bagaimana mungkin mereka dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia? Demikian bisik hatinya. Beliau pun bertanya dalam keheningan, "Siapakah yang berada di balik langit yang luas dan bintang-bintang yang bertebaran? Siapakah yang menciptakan padang pasir yang membentang di bawah terik matahari? Siapakah yang membentangkan langit yang indah bercahaya oleh bulan dan bintang? Siapakah yang menggerakkan ombak dan membentangkan lautan yang dalam? Siapakah yang berada di balik semua keindahan ini?" Muhammad SAW tidak mencari kebenaran melalui kisah-kisah lama atau ajaran para pendeta. Ia merenungkan alam semesta sebagai tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta. Karena itu, beliau memilih menjauh dari hiruk-pikuk kota Mekkah dan mengasingkan diri di Gua Hira. Dalam kesendiriannya, beliau pun merenung. Betapa sia-sianya hidup manusia. Waktu terus berlalu. Sementara jiwa-jiwa rusak karena tertipu oleh khayalan tentang berhala-berhala yang dianggap mampu memberi manfaat dan madharat. Betapa sia-sianya hidup manusia karena terperdaya oleh kemewahan yang tidak bermakna. Beliau sering melakukan halwat atau menyendiri di Gua Hira selama beberapa hari setiap bulan dan lebih lama lagi pada bulan Ramadan. Seiring berjalannya waktu, jiwanya pun semakin jernih dan semakin matang. Hingga pada suatu malam, ketika usia Muhammad SAW genap 40 tahun, datanglah kepada beliau seorang utusan yang bukan berasal dari kalangan manusia di Gua Hira. Muhammad SAW yang dikenal tenang dan berani, terkejut menghadapi peristiwa besar yang kelak akan merubah sejarah umat manusia. Lalu, siapakah seorang utusan yang bukan berasal dari kalangan manusia yang mendatangi Muhammad di Gua Hira? Mengapa beliau begitu terkejut dan takut dengan kedatangan utusan tersebut? Temukan jawaban kisah selanjutnya esok hari hanya di channel YouTube Agrianita IPB University. Terima kasih telah menyaksikan kisah Rasulullah Muhammad SAW hari ini. Semoga kisah kehidupan rumah tangga beliau dapat menjadi teladan dan memberi hikmah bagi kita semua.
Amin, amin ya robbal alamin. Terakhir, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.